Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih dengan pembahasan untuk manajemen rantai pasokan ECMA 4371, dan kita sudah masuk ke modul ke-8, yang dimana modul ke-8 ini terkait dengan yang namanya menentukan tingkat persediaan produk yang optimal ya. Ini untuk kegiatan belajar 1. Kalau secara umumnya itu untuk modul 8-nya adalah tingkat ketersediaan produk yang optimal. Nah, jadi dimulai daripada untuk menentukannya bagaimana sih gitu ya. Oke, so kita mulai dari nomor 1 untuk tes formatif yang pertama. Nah, cycle service level merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan produk yang optimal. Nah, kenapa? Karena di sini ketersediaan produk ini terkait dengan ini apa sih namanya? Service itu kan pelayanan ya. Cycle itu adalah siklusnya, terus levelnya tuh bagaimana sih? Jadi itu kayak ibarat kata perputaran daripada pelayanannya seperti apa. Nah, yang dimana pelayanan itu ada hubungannya dengan produk atau bahan jadi yang nanti di uh, apa namanya yang akan dijual dan dibeli oleh para customer. Nah, gitu ya. Customernya bisa mungkin langsung ke konsumen ataupun mungkin ke bagian agen-agen kecil gitu ya. Oke. Nah, itu untuk nomor 1 dan nomor 2. Nah, jadi kita tahu bahwasanya kan untuk menentukan tingkat ketersediaan produk atau lebih tepatnya mungkin di bagian inventory produknya gitu, alias persediaan produknya itu sendiri, dibilang kalau 0 persis kayak misalnya 0 banget alias nggak ada ketersediaan, nggak terlalu bagus. Karena apa? Kalau misalnya tiba-tiba apa namanya, kalau misalnya ternyata ada order dadakan gitu ya, yang dimana tidak memungkinkan untuk melakukan produksi ya, misalnya mungkin kan cuma satu doang nih, minta satu atau mungkin minta dua gitu ya, atau misalnya ada order 2 biji gitu ya, kan nanggung tuh kalau mau produksi. Nah, mungkin bisa diakalin dengan menggunakan si persediaan itu sendiri. Tapi kalau misalnya nol, otomatis kan nggak bisa ya. Kelebihan juga nggak bagus. Jadi intinya kelebihan nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus. Nah, di mana mereka di persediaan itu akan ada 2 opsi, alias ada 2 jenis biaya. Yang pertama adalah kalau kelebihan alias nimbun gitu ya. Jadi terlalu berlebihan itu ada biayanya. Namanya biaya penimbunan atau overstocking ya, cost of overstocking produk. Nah, ataupun juga kalau kekurangan alias nggak bisa memenuhi permintaan gitu ya, atau tidak bisa memenuhi penjualan, maka itu adalah biaya akibat kekurangan persediaan atau cost of understocking the product. Nah, jadi dari sini udah terjawab bahwasanya untuk nomor 2, biaya yang timbul karena kerugian perusahaan dari setiap unit yang tak terjual alias karena terlalu kelebihan alias overstocking itu disebut dengan biaya penimbunan ya. Nah, di mana biaya ini kalau versi bahasa Inggrisnya ya overstocking alias kelebihan stok gitu ya. Overstock. Nah, kemudian yang nomor 3, biaya yang merupakan kerugian perusahaan setiap kehilangan penjualan dikarenakan tidak tersedianya persediaan disebut biaya kekurangan persediaan alias understock ya. Kalau misalnya penimbunan alias kelebihan barang gitu ya, itu adalah overstock. Kalau kekurangan persediaan itu adalah understock. Oke, so itu untuk nomor 1 sampai nomor 3, dan kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 4 dan 5. Nah, jadi di nomor 4 itu ada sebuah tabel, alias ada data permintaan, yang dimana permintaan alias D ke I gitu ya. D itu demand, pada ini kalau nomor 1, I-nya 1, ini 2, 3, 4 dan seterusnya, kurang lebih seperti itu.
Nah, kalau ini kan dalam ratusan nih, berarti ini 400, 500, 600, 700, 800, 900, ini berarti 1000. Nah, untuk peluangnya alias misalnya ibarat kata nih, kalau misalnya permintaannya sekitar 400, itu peluang terjadinya tuh sebesar 0,02. Gitu ya. Terus kemudian dilanjutin lagi kalau misalnya permintaannya 500, itu peluangnya 0,03. Nah, cuman yang agak saya prediksi agak aneh ini alias saya lihat agak aneh di bagian tabel di sini itu ada banyak sebenarnya. Yang pertama adalah namanya, kalau misalnya nih, kalau mungkin kita lihat nih sebenarnya di bagian sini nih. Ketika oke nih 0,01 untuk yang kumulatif setara atau kurang dari. Nah, kalau lebih darinya 0,99 wajar karena peluang yang lebih dari dengan yang setara ataupun kurang itu pasti harus satu dong, ya kan? Karena kan masih ingat ya terkait dengan yang namanya peluang. Peluang suatu kejadian A dan bukan kejadian A itu pasti nilainya satu. Jadi kalau misalnya satu yang kejadian A-nya adalah lebih daripada 400, itu peluangnya 0,99. Tapi kalau misalnya yang kurang ataupun setara itu kan bukan yang lebih dari ya. Berarti sisanya dong supaya jadi satu. Nah, 0,01 kan. Nah, tapi di bagian sini tuh. Di bagian sini ini kalau dijumlahin kiri sama kanannya itu tidaklah tidaklah 1 alias 100%. Nah, walaupun emang ada nih kecuali yang bagian sini ya. Ini oke nih, enggak ada masalah. Yang ini sama yang ini kalau dijumlahin ini enggak 100%. 0,17 sama 0,85. Ini malah lebih gitu ya. Ini kalau ditotalin misalnya kalau ditotalin kan 0,17 sama 0,85 itu harusnya ini 2 9 1,02 1,02. Nah, terus kemudian yang ini ini udah yang ini ya. Ini jawabannya adalah 0,26 tambah 0,76. Ini jawabannya juga sama ya, 1,02 juga ya. Nah, 1,02. Ini pun juga sama nih harusnya nih. Oh enggak. 0,55 tambah 0,49, ini jawabannya adalah 1,04. Masa suatu kejadian atau sama yang bukan kejadian itu kalau dijumlahin peluangnya lebih daripada satu dong. Nah, gitu kan. Nah, jadi di sini nih kayak ada datanya yang salah. Nah, pas saya cek lagi, ternyata sebenarnya di bagian sini ini ada yang nggak beres sebenarnya. Kalau yang ingat ya, yang di bagian sini nih, yang di bagian ini, yang bagian kolom ini itu adalah 1 dikurangkan dengan ini kalau kita kasih nama ini adalah A gitu ya. Ini adalah A, tabel A. Nah, ini adalah tabel B. Maka untuk mencari nilai yang dia ada di tabel B itu adalah 1 dikurangkan dengan hasil yang ada di tabel A. Nah, di kolom A maksudnya. Kayak misalnya nih 0,99 dapat dari 1 kurang 0,01 ya. Nah, yang lucunya adalah apa? Di sini peluangnya kan 0,02 nih, ya kan? Untuk yang 400-an. Nah, tapi ketika di sini yang kan ini kan sebenarnya kumulatif ya. Nah, berarti kalau misalnya awalnya aja belum ada, masa mau di sini 0,01 gitu kan? Nah, 0,01 berarti harusnya di sini 0,02 dong. Terus baru lanjut lagi. Jadi tuh ngitungnya ini nih. Ngitung yang ini itu caranya gini. Ini 0,02. Oke, tulis 0,02 nih. Ini kalau misalnya kita anggap ininya benar, ininya yang salah gitu ya. Jadi ini 0,02. Terus lanjut lagi nih, ini kumulatif. Berarti 0,02 tambah 0,03 jadinya adalah 0,05. Ini jadinya 0,1 ya. Terus ini ditambahin lagi jadi 0,18. Nah, terus kemudian lanjut lagi 0,27. Nah, 0,18 tambah 0,09 kan 0,27. Nah, 0,27 tambah 0,11 itu adalah 0,38.
Nah ini tambahin jadinya berarti berapa? 0,54. Ya emang wajar sih sebenarnya ini nggak 100 peluang kumulatifnya nggak sama dengan 1. Karena apa? Karena sebenarnya ini perpotongan dari mana yang mungkin datanya ini ada yang permintaannya 11 alias 1100, 1200 sampai seterusnya. Nah ini pasti bawahnya tuh ada lagi sebenarnya ya. Nah jadi kalau misalnya ini 0,02 udah jelas kita pasti revisi nih, harusnya ini 0,98 ya kan. Nah ini 0,95, ini 0,9, ini 0,82, ini 0,73, ini 0,62 ya, 0,62. Terus kemudian di sini 0,46. Tuh, akhirnya datanya ini salah semua gitu. Nah, cuman pas saya lihat di tabel di materi di depannya, tabel 8.1. Nah, ternyata tabelnya tuh seperti ini. Nah, kalau kalian lihat tuh sebenarnya ini mirip kan, sama persis bahkan dengan tabel yang ada di sini. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya kalau kalian lihat ya. Nah, kalau kalian lihat misalnya di sini kan 0,99, 0,97, 0,93, 0,85 sampai 0,49 kalau yang permintaan 10 gitu kan ya. Nah, kalian perhatikan nih datanya 0,03 ya, 0,35, 0,24 bukan 0,26 ya, 0,24. Terus yang 0,55 itu bukan 0,55 melainkan 0,51. Dan bahkan nih di sini datanya tuh beda, bahkan 0,01, 0,02, 0,04, 0,08, 0,09, 0,11, 0,16. Tuh. Ya kayak di sini juga dapat nih 0,51. Kenapa jadi 0,71? Karena 0,51 tambah 0,2. Lanjut lagi 0,71 tambah 0,11 jadinya 0,82 sampai dia kumulatifnya 1. Tuh, gitu jadinya ya. Nah, jadi kita anggap aja ini data yang berbeda ya. Nah, jadi ini kita benerin aja ya. Jadi ini tuh yang di bagian frekuensi kumulatif darinya ini sama ini adalah sesuatu yang emang tidak sesuai dengan data yang ada di sini gitu ya. Jadi kita ikutin anggap aja ini yang benar, bukan ininya yang benar gitu. Oke, so untuk nomor 4. Nah, berdasarkan data tersebut perkiraan permintaan adalah berapa? Nah, ini ada hubungannya dengan ini menggunakan pendekatan yang namanya sigma DI dikalikan dengan PI. Nah, alias berarti ini kita hitung P kali D-nya masing-masing, kemudian baru dijumlahkan. Ya, berarti ini kalau misalnya kita hitung, kalau misalnya mau pakai tabel boleh, misalnya di sini mungkin ini saya hapus saja ya. Nah, karena kan udah versi saya perbaiki nih, udah saya update tabelnya. Nah, ini adalah kolom DI dikalikan dengan PI. Nah, ya udah, berarti tinggal kita masukin aja nih. Nah, tinggal kita hitung. Misalnya nih 0,4 kali 0,02 ya. 4 kali dengan 0,02 itu adalah 0,08 kan. Nah, terus habis itu 5 kali 0,03 adalah 0,15. Kemudian 6 kali 0,05 itu adalah 0,3. Terus kemudian 7 kali 0,08 itu adalah 0,56. Terus kemudian 8 kali 0,09 itu adalah 0,72. Terus kemudian 9 kali 0,11 adalah 0,99. Kemudian 10 dikalikan dengan 0,16 adalah 1,6. Yang dimana ini kalau dijumlahin itu totalnya berapa? Nah, yaudah langsung kita kalkulator saja. Sorry, ini 0, boleh deh tambah kalkulator deh. 0, ini 23 tambah 30 ya ini ya.
30 berarti 53. Langsung aja deh ya. 0,08 tambah 0,15, saya pakai kalkulator aja biar cepat. Tambah 0,56 tambah 0,72 tambah 0,99 tambah 1,6, itu jawabannya adalah 4,4 ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ini hasilnya adalah 4,4 gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini kalau mau pakai tabel, yang sebenarnya kalau kalian kerjain, misalnya kalian boleh buka program ya, otomatis kalian boleh pakai Excel dong ya kan. Nah, tinggal ketik nih 456 sampai 10, terus 0,02 sampai 0,16, tinggal pakai formula sama dengan kolom yang ini, atau alias sel ini dikalikan dengan sel yang ini, terus nanti tinggal ditarik gitu kan ya. Nah, itu boleh. Nah, tapi kalau misalnya ternyata emang nggak mau pakai tabel nih, terus kalian mau versi panjangnya nih, berarti 4 kali 0,02 tambah 5 kali 0,03 tambah 6 kali 0,05 tambah 7 kali 0,08 tambah 8 kali 0,09 tambah 9 kali 0,11 tambah 10 kali 0,16. Ya, ini nanti tinggal kalian hitung satu-satu nih berapa. Ya, kan tadi 0,08 tambah 0,15 tambah 0,3 tambah dengan 0,56 tambah 0,72 tambah 0,99 tambah dengan 1,6, yang kalau ditotalin hasilnya adalah 4,4 ya. Oke, itu untuk nomor 4. Dan kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk nomor 5, berdasarkan kebijakan pemesanan yang lama, pembeli harus memesan 1000 unit. Nah, berarti di bagian yang ini nih, bagian yang sini nih ya. Nah, ini bagian 1000 unitnya. Hal ini menunjukkan bahwa cycle service level adalah sebesar berapa? Ya, tinggal sebenarnya ini kita pakai data yang terbaru aja ya. Ya, ngikutin bahwasanya tuh ini yang benar. Jadi tinggal kita ikutin bahwasanya nih emang data yang berbeda gitu ya. Walaupun emang ada yang nilainya beberapa permintaan yang nilainya sama, kayak misalnya di permintaan ke-7 sampai permintaan 10 kan datanya sama persis dengan tabel yang di 8.1 yang tadi ya. Nah, oke. So, sebenarnya jawabannya itu ada di bagian yang peluang kumulatif permintaan yang setara atau kurang daripada DI. Itu adalah cycle service level. Nah, kita sudah memperoleh berapa jawabannya? 0,54. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa cycle service level adalah sebesar 0,54, atau bisa kita katakan dalam bentuk persentase dirubah jadi dikali 100 kan. Jadinya adalah 54%. Oke, so jawabannya ya emang karena ini datanya kita perbaharui, nggak ngikutin sesuai dengan apa yang ada di tabel 8.1, karena emang nggak sesuai juga kan gitu ya. Masa 0,55 tambah 0,49 bisa nggak hasilnya lebih daripada 1, kan nggak sesuai kan secara teoritisnya gitu. Jadi kita menganggap bahwasanya dari soal ini yang benar nih, jadi tinggal kita perbaiki datanya aja ya. Jadi jawabannya itu sebesar 54%. Oke, so I think kayaknya itu, wait saya cek dulu ya. Ternyata emang cuma 5 soal doang untuk tes formatif yang pertama. So kita lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Dan di tes formatif kedua ini juga cuma ada 5 soal. Jadi di modul ke-8 ini mungkin nanti akan saya gabung dengan modul ke-9, karena modul 8 ini juga sebenarnya tipis, sebenarnya cuma berapa halaman doang. Jadi mungkin materinya akan sedikit lebih sedikit. Oke, so langsung kita nomor 1. Salah satu tindakan manajerial yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keuntungan rantai pasokan, itu jawabannya adalah yang A. Nah, sebenarnya selain ini itu juga ada opsi kedua, yang dimana opsi keduanya ini terkait dengan yang namanya margin kerugiannya. Nah, jadi kan meningkatkan salvage value setiap unit yang meningkatkan keuntungan, ataupun kita kalau emang nggak bisa meningkatkan, minimal kita menurunkan kan gitu ya. Apa yang diturunin? Ya menurunkan margin kerugian. Nah gitu, menurunkan
margin kerugian dari stock out. Nah, dari kehabisan bahan gitu ya, kehabisan persediaan. Nah, jadi selain meningkatkan salvage value setiap unit yang meningkatkan keuntungan, kita juga bisa bahwasanya menurunkan margin kerugian dari stock out ya. Oke, so itu nomor 1 dan lanjut ke nomor 2. Nah, apabila rasio cost of overstocking dan cost of understocking semakin kecil, maka tingkat persediaan produk yang optimal akan semakin, ya ini jawabannya adalah meningkat. Yang sebenarnya ini ada hubungannya dengan gambar grafik ya. Jadi nomor 2 ini gambar grafiknya ada koordinat, yang dimana koordinat ini adalah untuk sumbu Y ini adalah CSL alias cycle service level gitu ya. Cycle service level. Kemudian kalau ini di sumbu X adalah rasio antara cost overstocking CO overstocking per CU cost of understocking. Nah, di mana gambar itu sebenarnya seperti ini, eksponensial ya, gambarnya eksponensial tapi dia menurun. Yang dimana berarti kalau kita lihat perbandingannya, ternyata kalau semakin besar itu malah akan menyebabkan CSL-nya semakin rendah. Tapi kalau semakin kecil alias untuk mendapatkan CSL yang tinggi, maka CO banding CU-nya haruslah bernilai sangat kecil gitu. Jadi makanya jawabannya karena perbandingan alias rasio cost overstocking sama cost understockingnya semakin kecil, maka nilai CSL-nya akan semakin besar ya. Oke, itu nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Salah satu cara yang dapat dilakukan seorang manajer untuk mengurangi ketidakpastian. Nah, ini nomor 3 sampai nomor 5 itu satu teoritis sebenarnya. Yang dimana untuk mengurangi ketidakpastian gitu ya, kan untuk mengurangi mengurangi yang namanya kerugian atau mengurangi yang namanya supply chain disruption juga kan bisa. Nah, sebenarnya yang pertama adalah memperbaiki peramalan. Yang dimana kalau peramalannya bagus, berarti kan tidak ada yang namanya disrupsi kan gitu ya. Terus kemudian responsif gitu, berarti tanggapan cepat, quick respon gitu ya, tanggapan cepat. Kemudian yang ketiga adalah penundaan kan gitu ya, supaya biar kita tahu bahwasanya kalau emang jelek ngapain kan maksa masuk gitu, mending cari alternatif lain. Nah, terus kemudian yang keempat adalah tailored sourcing, yang dimana kita tahu bahwasanya kalau misalnya single sourcing itu kan sangat rentan terhadap yang namanya supply chain disruption. Nah, untuk mengakalinya adalah nggak cuman berpatokan sama satu supplier. Nah, mungkin minimal ya 2 sumber pasokan atau 2 supplier lah gitu. Nah, jadi yang nomor 3 ini salah satu cara yang dapat dilakukan seorang manajer untuk mengurangi ketidakpastian adalah ya memperbaiki pramalan. Nah, kemudian sebenarnya ini juga bisa logik sih. Meningkatkan persediaan, menambah stok pada item tertentu dan mengurangi terutama yang A sama C ini kan apa? Ada hubungannya dengan yang namanya peramalan kan. Kalau peramalannya bagus, maka tingkat persediaan dan stok itu akan optimal gitu. Terus kemudian mengurangi jalur distribusi lah. Kalau emang ternyata distribusinya emang satu daerah atau mungkin masing daerah tuh punya satu jalur masing-masing, masa mau mengurangi pasar kan gitu ya. Jadi agak sedikit nggak make sense untuk dilakukan. Ya, yang make sense tuh ya adalah memperbaiki peramalan. Oke, nomor 4. Menggunakan pengetahuan tentang pasar yang lebih baik dan bekerja sama untuk mengurangi ketidakpastian pasar. Nah, jadi kita tahu nih bahwasanya namanya memperbaiki peramalan, kita harus tahu nih pasarnya bagaimana gitu ya. Jadi supaya biar kalau misalnya nih ini kayaknya peramalan ini sedikit nggak make sense deh. Nah, karena apa? Karena mungkin kejadian nyatanya di pasar itu begini loh gitu.
Nah, jadi ada hubungan dengan yang namanya memperbaiki peramalan ya. Kemudian yang nomor 5, perusahaan menggunakan suatu kombinasi antara dua sumber pasokan. Nah, satu terfokus pada biaya tetap. Nah, ini. Maka ini ada hubungannya dengan yang namanya tailored sourcing ya. Nah, kalau tangan cepat ya otomatis kita harus quick respon, yang dimana tujuannya adalah mengurangi replenishment lead time. Nah, sehingga kelipatan pesanan dapat ditempatkan pada musim penjualan. Nah, jadi biar pas lagi musimnya aja nih bisa kita kerjain biar sekaligus. Nah, itu juga bisa. Terus ataupun penundaan yang kayak misalnya terlalu banyak produk, atau misalnya untuk produk yang beraneka ragam yang kalau emang misalnya itu nggak bisa dilakuin ya mendingan ditunda aja kan gitu. Oke, so itu untuk tes formatif kedua di modul ke-8. So kita akan lanjut ke tes formatif di modul ke-9. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif di modul ke-9 masih dengan manajemen rantai pasokan ECMA 4371. Oke, berikut adalah karakteristik informasi agar berguna ketika membuat keputusan rantai pasokan atau supply chain decision gitu ya. Kira-kira nih karakteristiknya harus seperti apa? Ya jelas ini akurat, tepat waktu dan benar. Kalau misalnya singkat, ini lihat ya, kecuali kalau misalnya singkat tapi nggak akurat, nggak benar alias ataupun nggak tepat waktu, itu pun juga useless alias tidak berguna. Nah, kenapa? Karena ya namanya kita butuh informasi ya harusnya informasi yang sesuai dong ya, harus akurat, yang dimana emang itu sesuai dengan kenyataan gitu ya, alias atau sesuai dengan kebenaran yang ada di lapangan. Terus kemudian tepat waktu, misalnya kita bisa akses itu sesuai dengan waktunya, alias emang up to date kan gitu ya. Karena kalau misalnya emang mungkin kalau misalnya mungkin udah kadaluarsa ataupun mungkin juga ibarat kata gini, kayak misalnya mungkin lebih ke saham misalnya. Nah kan kita pengen tahu nih bahwasanya kira-kira ini naik atau turun. Nah harus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu ya kita juga mau akses kan susah kan ya. Sehingga keputusan kita untuk kira-kira buy atau sell itu kan otomatis ya agak sedikit terkendala kan. Ya gitu. Terus juga informasi yang ketiga adalah informasi harus benar gitu ya. Nah karena ya kayak misalnya nih, ternyata data yang kita butuhkan misalnya ada 10, ya 10-10-nya harus ada gitu ya. Jadi jangan cuman walaupun mungkin akurat dan tepat waktu, tapi kalau ternyata kita butuhnya 10 tapi ternyata cuman ada 7, berarti kan nggak bener dong datanya kan gitu. Oke, so itu untuk nomor 1 dan lanjut ke nomor 2. Nah nomor 2, informasi yang mampu memberikan gambaran kebenaran di lapangan walaupun tidak 100% benar sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan. Ya ini akurat atau terkait dengan akurasi, yang intinya menggambarkan kejadian nyata di lapangan walaupun ya not 100% ya. Kalau misalnya emang mendekati gitu ya, mendekati 100% alias ya intinya yang penting benar, yang penting akurat, yang penting sesuai dengan kejadiannya ya, alias mendekati banget ya that's no problem gitu. Jadi intinya pasti ada error lah. Nah cuman ada batas toleransi errornya berapa persen gitu. Nah, nomor 3, informasi yang didapat merupakan informasi terbaru sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan. Nah, ini merupakan karakteristik informasi dalam hal ya ada terkait dengan tepat waktu. Nah, kalau yang tadi yang benar itu ya harus sesuai dengan ini ya, harus sesuai dengan apa yang diminta. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita butuhnya 10 ya dapatnya cuma 7. Ya, itu nggak pas gitu ya. Ataupun mungkin walaupun emang bisa diakses akurat, tapi ternyata ada salah input data kan gitu ya. Nah jadi mungkin kayak misalnya kesalahan input data ataupun mungkin kelebihan datanya. Nah itu juga nggak berarti itu adalah informasi yang bernilai salah gitu.
Oke, lanjut ke soal nomor 4. Salah satu contoh informasi memainkan peran utama dalam keputusan operasional. Nah, ini jawabannya adalah yang B ya, yaitu adalah menentukan produk apa sih yang akan diproduksi pada hari tersebut, yang dimana nanti kemudian kalau misalnya ada butuh kita bisa mengirimkan itu tepat waktu ya. Nah, kalau memilih tenaga kerja terampil, I don't think ini informasinya ya lebih ke privasi gitu ya, atau mungkin ini biasanya ya kalau ini kan harusnya udah ada dalam CV kan gitu ya. Menentukan PB period ini nggak ada hubungannya, ataupun juga memilih media pemasaran dan promosi yang tepat itu nggak ada hubungan sama operasional, karena yang namanya operasional itu kan terkait dengan proses produksi ya, yang dimana kayak misalnya mungkin apa sih namanya, ada sama organisasi-organisasi yang terkait dengan proses produksi itu ya, seperti mungkin lebih ke apa namanya, bahan baku, terus barang jadi, terkait dengan inventory di gudang seperti apa kan gitu ya, terkait dengan forecasting dan lain sebagainya. Nah, tapi selain dalam keputusan operasional juga bisa nih, kayak misalnya dalam persediaan. Kira-kira apa sih namanya, kita bisa kan dengan begitu kita punya informasi bahwasanya kira-kira kalau misalnya dengan informasi seperti ini persediaan yang optimal seberapa ya, berapa besar ya. Nah, sehingga biayanya pun juga optimal kan gitu. Terus kemudian ada juga transportasi. Misalnya ternyata dengan transportasi begini biayanya segini, sehingga apa, kita bisa menentukan kira-kira mau pakai transportasi apa, jalur apa, terus mau pakai ekspedisi apa gitu, atau apa namanya, ya ekspedisi apa gitu ya, misalnya terus rutenya lewat mana gitu ya, kalau emang bisa diantar sendiri, nah gitu. Nah, otomatis kan butuh biaya juga. Nah, kalau misalnya biayanya lebih ternyata ini lebih optimal ya why not kan gitu. Terus kemudian selain itu informasi terutama ya, terutama kayak kita mau membangun sebuah pabrik atau membangun tempat usaha. Otomatis kita harus lihat dong di lokasi, misalnya di lokasi ini kira-kira bagaimana sih prospeknya, bisa nggak sih fleksibel tempatnya. Jadi banyak ini kayak misalnya ternyata akses jalannya susah nih, pasti otomatis kan nggak jadi efisien dong, apa namanya, ketika kita milih lokasi tersebut. Nah, jadi ketika kita milih lokasi ya kita harus lihat dulu bagaimana sih fleksibilitasnya. Terus habis itu terkait dengan pajaknya juga kan gitu ya. Nah, kalau pajaknya mungkin terlalu gede gitu ya, alhasil ternyata keuntungannya malah menipis, itu kan merugikan perusahaan kan gitu. Terus juga selain ini, selain lokasi kan ya, ketika udah dibangun ya kapasitasnya bagaimana kan gitu ya. Kapasitasnya bagaimana, terus penjadwalan produksinya seperti apa gitu ya. Oke, so itu untuk nomor 1 sampai nomor 4, dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 5 sampai nomor 10. Nah, untuk nomor 5, informasi dapat digunakan ketika perusahaan membuat berbagai macam keputusan seperti berikut ini. Nah, ini sudah saya sampaikan sebelumnya bahwasannya ini persediaan oke, transportasi oke, fasilitas oke. Kalau untuk keamanan ya enggak termasuk. Karena pasti nanti akan ada sub-subnya lagi gitu ya. Nah, kayak nomor 6, proses makro yang berfokus pada interaksi aliran bawah. Nah, sebenarnya ini, nah, jadi untuk nomor 6 sama nomor 8 ini adalah proses makro daripada rantai pasokan atau supply chain. Versi makronya tuh kurang lebih luasnya seperti apa. Jadi kayak ekonomi itu ada ekonomi mikro skala kecil atau ekonomi makro skala yang lebih besar. Yang dimana sebenarnya ada beberapa manajemen dalam rantai pasokan kan gitu ya. Yang pertama misalnya kayak apa namanya, customer relationship, atau ini terkait dengan proses makro ya, proses makro supply chain. Nah, yang pertama ada yang sebenarnya mungkin nggak pertama sih ya, yang intinya ada ini nggak urutan ya.
Jadi yang pertama ada yang namanya customer, atau versi bahasa Indonesia itu adalah manajemen hubungan dengan konsumen, ya, customer relationship management, ya, hubungan dengan konsumen. Terus kemudian yang kedua adalah manajemen. Jadi ini sebenarnya depannya tuh depannya manajemen semua, ya, manajemen layanan pelanggan. Nah, layanan pelanggan ini customer service kan. Nah, jadi customer service management. Kemudian yang ketiga adalah manajemen permintaan, ya, manajemen permintaan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah permintaan kan demand, ya, berarti demand management. Terus kemudian yang keempat, ini mungkin bukan ke bagian depannya manajemen lagi nih. Nah, yang keempat ini adalah terkait dengan pemenuhan pemesanan, ya, pemenuhan pesanan gitu, ya, kok pemesanan, pemenuhan pesanan, yang kalau bisa dalam bahasa Inggris itu adalah ini kan berarti order fulfillment. Nah, kemudian baru lanjut lagi nih, ada manajemen lagi. Nah, berarti yang kelima, ya, yang kelima adalah manajemen aliran perusahaan atau aliran manufaktur gitu, ya. Aliran perusahaan atau alias manufaktur, yang dimana ini berarti manufacturing flow management. Nah, terus lanjut lagi, ini masih dengan manajemen lagi. Yang ke berarti 3, 5, 6, ya. Yang ke-6 adalah manajemen hubungan dengan pemasok. Kalau tadi kan udah hubungan dengan konsumen, ya. Nah, kan ini hubungan dengan pemasok. Berarti apa? Supplier relationship management. Terus kemudian yang ke-7 berarti, ya. Itu adalah terkait dengan yang namanya, ini enggak ada manajemen nih. Itu adalah terkait dengan pengembangan produk. Pengembangan produk dan komersialisasi, alias kayak penjualan gitu, ya. Komersialisasi. Berarti apa? Ya, product development and commercialization. Terus kemudian yang terakhir, ya, kalau 8 itu kalau nggak salah manajemen pengembalian, ya, manajemen pengembalian, yang dimana pengembalian, ya, kayak misalnya mungkin ada retur, ya, segala macam, ya, berarti itu terkait dengan yang namanya pengembalian manajemen, ya, manajemen. Oh, lo kok tiba-tiba ada kurang en-nya. Manajemen pengembalian alias returns management, ya. Oke, itu proses makro supply chain-nya. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas, ternyata tuh dalam proses makro itu, dalam 8 proses itu ternyata tuh ada yang lebih 3 pendekatan gitu, ya, 3 pendekatan yang menggambarkan prosesnya seperti apa sih alirannya gitu, ya. Oke, jadi 3 nah, jadi digambarkan, ya, dari proses makro supply chain ini, informasinya tuh dirangkum menjadi 3 proses makro aja sebenarnya, yang dimana yang pertama ada yang namanya CRM, ya, customer relationship management kan. Nah, ini kan ada hubungannya dengan yang nomor 1, ya. Nomor 1 yang di warna biru. Kemudian ada yang namanya ISCM, internal supply chain management, yang dimana berarti ini supply chain versi internalnya. Internal dalam perusahaannya apa? Ya, seperti manajemen layanan pelanggan, itu kan punya internal perusahaan.
permintaan seperti apa, cara memenuhi pemesanan seperti apa, aliran perusahaannya seperti apa, terus pengembangan produknya itu seperti apa, dan untuk mengembalikan atau kayak misalnya mungkin lebih ke ini ya, kalau di ini garansi. Nah, itu bagaimana nanti ketika misalnya masih masa garansi, misalnya anggap aja garansi one to one replacement, alias kalau misalnya ada produk yang bermasalah diganti baru gitu ya. Oke. So itu untuk yang ISCM. Yang ketiga adalah SRM. Nah, jadi yang ini nomor 1 gitu ya. Ini nomor 1, ini masuk ke nomor 2. Nah, ini yang masuk ke nomor 3. Hubungan dengan pemasok, alias supplier, supplier relationship management ya, hubungan dengan pemasok gitu. Nah, dengan begitu kita jawab nih nomor 6 sampai nomor 8. Nah, nomor 6, proses makro yang berfokus pada interaksi aliran bawah antara perusahaan dengan pelanggan itu adalah CRM, Customer Relationship Management. Nah, kalau nomor 7, proses makro yang berfokus pada operasi internal dalam perusahaan, berarti apa? Internal Supply Chain Management atau ISCM. Terus kemudian yang ke-8, nomor 8, proses makro yang fokus pada interaksi aliran atas antara perusahaan dengan para pemasok atau supplier relationship management ya. Oke. Nah, ketiga proses makro ini sebenarnya kan kita tahu bahwasanya kan di modul 9 ini lebih bahas ke IT ya, alias software seperti itu. Yang dimana ini sebenarnya software yang untuk merangkum ini itu bisa kita handle dengan yang namanya TMF, alias transaction transaction management foundation. Nah ya, TMF. Maka nomor 9 sudah terjawab bahwasanya yang merangkum ketiga proses makro rantai pasokan ini adalah TMF, alias Transaction Management Foundation. Nah, kemudian nomor 10, berikut ini faktor-faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan, keberhasilan software perusahaan. Apa aja sih? Nah, jadi yang pertama pasti coba kita cek dulu kinerja fungsional. Nah, ini termasuk ya, kinerja fungsional ini termasuk. Kemudian integrasi dengan proses makro lainnya otomatis pasti, karena kalau tidak terintegrasi satu sama lain ini kan saling terhubung ya kan. Customer dengan kita, hubungan antara kita dengan customer dengan supplier, terus juga di dalam diri kita nih bagaimana. Nah, kalau saling ada integrasinya nih ya, otomatis kan jadinya kayak ibarat kata tuh aliran air yang mengalir dengan lancar gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang C, kekuatan ekosistem perusahaan software. Nah, ini udah pasti ya. Nah, kalau masalah bahas kekuatan, karena kalau yang namanya misalnya bapuk gitu ya, terkait dengan softwarenya, siapa yang mau pakai sih gitu ya kan. Terus kekuatan finansial ya of course enggak ya. Oke, jadi ini yang nomor 10 ini lebih ke ketentuan keberhasilan perusahaan software. Jadi perusahaan software jadi perusahaan yang apa sih namanya, yang menyediakan software sebenarnya, seperti itu kurang lebih ya kalau menurut saya. Nah, faktor-faktornya ada 3, kinerja fungsional, integrasi dengan proses makro lainnya, dan kekuatan ekosistem dari perusahaan software itu sendiri ya. Nah, oke, so itu untuk tes formatif yang pertama di modul ke-9, dan kita lanjut ke tes formatif kedua. Nah, oke, so kita lanjut ya di tes formatif kedua modul ke-9, yang dimana ini melanjutkan dari tes formatif yang pertama. Sebenarnya kita tahu bahwasanya kan ada 3 proses makro ya, CRM, Customer Relationship Management, ISCM, Internal Supply Chain Management, dan ada SRM alias Supplier Relationship Management, yang dimana kayak dalam CRM itu ada proses kuncinya gitu ya. Jadi kan tujuannya sebenarnya adalah untuk jadi tujuan daripada CRM ya, tujuan daripada si CRM itu sendiri tujuannya adalah
mengetahui dan melacak permintaan pelanggan. Mengetahui dan melacak permintaan pelanggan. Pelanggan tuh maunya yang seperti apa sih produknya gitu ya, atau mau berapa banyak gitu. Nah, di mana ada ada beberapa proses kunci. Yang pertama yaitu adalah terkait dengan pemasaran, terus penjualan, terus manajemen Nah, jadi yang pertama itu adalah pemasaran, kemudian ada penjualan, ada manajemen pemasaran, dan yang keempat itu ada lagi yang namanya pusat pelayanan, ya, pusat pelayanan atau pusat panggilan gitu ya. Kalau jadi lebih ke after sales ya. Nah, jadi yang kecuali yang mana? Ya, yang produksi ya. Oke. Kemudian berikut ini merupakan proses kunci CRM. I don't think ini apa sih namanya? Kayaknya salah soal sih ya. Karena kan di sini yang kalau misalnya CRM bukan kecuali harusnya. Kalau ini kan CRM nih, ya kan? Kalau yang D ini kan CRM. Berarti jawabannya nggak perlu pakai kecuali dong. Nah, ternyata pas saya cek bahwasannya ya ini ada hubungan dengannya namanya ini bukan CRM melainkan ini ISCM ya. Nah, jadi itu diganti, ini gantinya jadinya adalah ISCM alias Internal Supply Chain Management, yang dimana gitu ya, yang dimana kan operasi internal perusahaan ya, berarti ada yang namanya perencanaan strategik. Nah, perencanaan yang dilakukan secara strategis lah, kayak misalnya lokasi pabrik gitu ya, gudangnya seperti apa, fasilitas apa sih yang dibangun, terus pasar apa sih yang akan jadi tujuannya. Nah, itu kan terkait dengan strategi perusahaan. Terus perencanaan permintaan ya kan, nah terkait dengan apa sih namanya, kayak peramalan gitulah kurang lebih. Terus perencanaan penawaran. Nah, terus ada yang permintaan, pasti itu juga penawaran. Nah, jadi makanya jawaban yang kecuali ini adalah yang D. Tapi selain daripada tiga ini, itu ada lagi sebenarnya. Ada yang namanya pemenuhan pesanan gitu ya. Nah, pemenuhan pesanan. Terus kemudian yang kelima itu adalah bidang pelayanannya. Ya, bidang pelayanan. Oke, itu untuk nomor 2. Dan lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3, berikut yang merupakan kunci SRM. SRM itu adalah Supplier Relationship Management, yang tujuannya hubungannya dengan perusahaan dengan pemasok, yang dimana proses kunci SRM itu desain kolaborasi termasuk nggak? Ya, termasuk dong ya kan. Kira-kira bagaimana sih apa sih namanya, pabrik dengan pemasok itu kira-kira mau bikin kolaborasi yang seperti apa gitu ya. Kemudian perencanaan permintaan ini nggak termasuk, karena apa? Ini termasuk ISCM ya. Nah, ini termasuk ISCM, berarti otomatis ini salah. Maka sudah terjawab, jawabannya B. Nah, kalau yang C udah jelas termasuk ya, sumber juga termasuk, karena ya kalau kita milih sumber alias supplier yang abal-abal kan bahaya juga. Terus kemudian terkait dengan hubungan, pasti ketika kita mau milih juga ada proses negosiasi ya, proses negosiasi dengan si suppliernya gitu. Terus kemudian selain itu ya, kalau udah kita tahu sumbernya dari mana, kita sudah melakukan negosiasi, ya berarti hubungannya apa? Ada lagi ya, terkait dengan yang namanya pembelian, proses pembelian. Nah, kita beli dong ya kan, itu kan berarti untuk menjaga hubungan. Karena kalau cuman negosiasi terus nggak jadi beli gitu, kecuali kalau misalnya emang nggak sesuai dengan atau nggak deal ya negosiasinya. Terus juga ada lagi ini adalah kolaborasi penawaran ya, kolaborasi penawaran. Nah, lanjut ke soal nomor 4 ya. Lanjut nomor 4. Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan TI alias teknologi informasi dalam
rantai pasokan adalah, nah ini sebenarnya bisa kita lihat aja sih dari pilihannya sebenarnya ya. Kayak contohnya nih, menentukan tingkat misalnya nih, menentukan tingkat kecanggihan sistem sesuai dengan keperluan. Perlu nggak ya? Kan kita jadi gini, kita memilih teknologi informasi dalam rantai pasokan itu ya pasti ada beberapa pertimbangan kan ya. Nah, kalau misalnya kita menentukan tingkat kecanggihan sistem, alias kalau kita milih ini karena kita perlunya ini, kita cukupnya ini aja. Ya of course itu bagus. Kenapa? Karena kalau enggak ya misalnya ini kan boncos dong berarti ya. Karena terlalu over, kayak misalnya terlalu canggih misalnya. Kalau terlalu canggih kan ya ibarat kata kita maunya butuh 1 sampai 3, tapi ternyata sampai 5, otomatis kan duanya mau bazir gitu kan. Nah, jadi kita milih TI atau teknologi informasi itu ya sistemnya kita sesuai dengan apa yang diperlukan terlebih dahulu. Jadi jangan terlalu mewah-mewah gitu. Jadi kayak misalnya yang B mengadopsi sistem termahal, kalau nggak berfungsi atau nggak sesuai keperluan juga nggak bagus kan gitu ya. Terus menjalankan sistem informasi yang rumit ya, ini apalagi rumit kan ya. Terus memilih teknologi informasi dari perusahaan-perusahaan besar, tapi kalau nggak sesuai keperluan ya buat apa kan gitu ya. Nah, karena bisa jadi mungkin karena perusahaannya udah lebih besar itu dibandingin sama kita, mereka keperluannya lebih banyak gitu. Maka nomor 4 ini jawabannya adalah yang A ya. Jadi intinya kalau mau memilih penggunaan teknologi informasi dalam rantai pasokan itu ya pasti kita harus milih sesuai dengan tujuan sama keperluan perusahaan, maunya apa sih gitu ya. Terus kemudian misalnya lagi, kalau misalnya perlu nggak canggih-canggih banget, perlu nggak gitu. Terus apalagi selain itu juga misalnya mendukung nggak, support nggak gitu. Kalau nggak support alias nggak sesuai dengan yang keperluannya, otomatis kan nggak bagus juga dong ya kan. Terus kemudian yang terakhir adalah ada misalnya kayak sebenarnya yang namanya teknologi informasi kan mesti berkembang sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita bahas masa depannya, sebenarnya pasti nggak bakal bisa 100% akurat ataupun mungkin emang agak sulit, tapi emang penting karena apa? Misalnya nih, kira-kira kita bisa misalnya kita melakukan prediksi alias melakukan forecasting bahwasannya tuh di depan tuh nanti akan seperti ini. Nah, mungkin daripada emang kita nanti belinya pas lagi berubah, kita udah mulai standby dulu nih. Nah, jadi kira-kira kita harus mempertimbangkan sistem TI apa sih nanti bakal kita gunain kalau misalnya nanti kejadian ini tuh terjadi di masa depan dan sangat krusial gitu. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 5. Nah, kalau tadi keberhasilan, kalau sekarang adalah kesalahan, alias kegagalan. Kenapa sih kok bisa gagal gitu ya? Ya, jadi dalam supply chain itu walaupun emang kita butuh, tapi itu nggak bisa jadi patokan. Maksudnya bukan sebagai patokan, itu sebagai tools, tapi jangan ngandelin 100% teknologi informasi dalam membuat keputusan gitu. Karena kan banyak banget faktor-faktor tertentu yang ketika kita mau mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi memilih sistem sesuai keputusan ya bagus dong, itu adalah sesuatu keberhasilan. Atau misalnya kunci keberhasilan karena biar nggak terlalu over gitu ya. Terus menggunakan sistem untuk mendorong kelancaran operasional ya ini bagus. Nah, jadi teknologi informasi itu jangan sampai menggantikan 100% alias kita hanya terpaku kepada mereka. Terus memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan ya of course ini ingat ya hanya mendukung ya. Jadi ini bukan ini adalah sesuatu keberhasilan. Nah, sedangkan kalau ini mengandalkan TI sebagai pembuat keputusan alias tergantung sama TI-nya ya jelas salah gitu. Oke, jadi nomor 5 ini jawabannya yang A ya. Oke, so I think ini emang cuman ada 5 soal. Coba saya cek terlebih dahulu. Ya, benar, emang cuman ada 5 soal.
So dengan begitu saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Sampai dari modul pertama sampai modul ke-9, semoga kalian paham. Dan jika ada kekurangan ataupun kesalahan, kalian bisa chat di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. So saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.